Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah.
Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini? Ya, siap, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau membacakan Mazmur 91 bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita bacakan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang di rebah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesaksakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siap memuji Tuhan, katakan woo. Haleluya. Kurang keras Bapak Ibu Saudara, katakan woo. Berikan sorak-sorai bagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan wuuu. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Kau yang ciptakan. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kristus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu katakan haleluya. Yes, Jesus. Inilah umat-Mu Tuhan. Berseru bersama-sama. Memuji nama-Mu. Woo! Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Yesus kita. Ya dahsyat, amin. Woo! Hari ini kita merayakan Pentakosta Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus, di mana Bapa mencurahkan rohnya di loteng, amin. Mari kita sama-sama undang Roh Kudus untuk hadir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi setiap kita. Mari yang percaya sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, murah menyayang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dan lipat. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Sangat diberkati dengan puji-pujian yang dinaikkan, terutama Sarin dengan puji-pujian oldies ya, paling enggak saya hafal. Nah, sebelum kita berdoa syafaat bersama-sama, silakan duduk, santai aja. Saya ingin menaikkan satu pujian yang oldies juga ya. Nadanya apa Kak Basya, tolong dibantu. Saya diajarin pujian ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar saat ini kami bersama-sama domba-dombamu di Pondok Aren ini Tuhan, berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan doa syukur, pujian bagi Engkau, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Biar kami angkat bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Bapa, Engkau memberkati tanah air kami dari Sabang sampai Merauke. Tiada satu tempat pun yang terlewatkan. Tangan-Mu mengurapi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Engkau berikan tanah yang subur, Engkau berikan lautan yang luas, Engkau berikan daratan, pegunungan yang penuh dengan mineral. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar semuanya boleh kami manfaatkan untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu saat ini memberkati dan mengurapi pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, Engkau jamah mereka. Bahkan sampai pejabat-pejabat di daerah kami, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai camat dan lurah Tuhan. Engkau bawa mereka untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kemudahan bagi setiap pribadi untuk melakukan ibadah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersama-sama berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Sidang kami. Mari Bapa, kami percaya pewahyuan yang baru senantiasa Engkau bukakan, Engkau singkapkan. Apapun yang akan disampaikan oleh-Mu sendiri melalui hamba-Mu adalah hal-hal yang baru yang harus kami kerjakan bersama-sama. Engkau berkati Pak Niko, Ibu Hermin, Engkau berkati keempat wakilnya, Engkau juga memberkati karayon kami, Pak Beni Gunawan, juga gembala-gembala khususnya di rayon 1E ini Tuhan. Bawa mereka untuk senantiasa bersatu hati dalam memuji dan memuliakan Engkau. Bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani dari domba-domba yang dipercayakannya. Bapa, kami bersujud di hadapan-Mu dan bawa gembala terkasih kami, Pak Sunarji. Mari Bapa, Kau senantiasa mengurapi gembala kami. Dengan urapan khusus, Kau bukakan pewahyuan-pewahyuan baru. Biar melalui mulut bibir hamba-Mu, Kau singkapkan rahasia-rahasia-Mu yang istimewa, khususnya bagi domba-domba pilihan-Mu yang ada di Pondok Aren ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati apapun yang dikerjakannya. Setiap langkahnya adalah kehendak-Mu yang sempurna. Memberkati Pucin, memberkati Christian, memberkati Michael, istrinya, bahkan putra-putrinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala-gembala kul, khususnya di lingkungan GPI Pondok Aren ini Tuhan. Melalui gembala-gembala kul, kami boleh bersama-sama tumbuh dewasa di dalam Engkau. Kebutuhan rohani kami Engkau penuhi melalui keberadaan gembala-gembala kul di lingkungan kami. Biar dengan kasih sempurna Tuhan, Engkau memelihara kami. Kami memberikan kasih yang sempurna, kasih daripada Engkau sendiri. Percayakan kepada kami Tuhan. Mari Bapa,
Biar melalui gembala kami, melalui gembala Gul, melalui lingkungan kami, mereka boleh tumbuh dewasa. Dewasa di dalam Engkau. Engkau persiapkan mereka dengan matang menjadi alat-alat-Mu, alat-alat yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bawa mereka, Engkau persiapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang boleh kami lihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi Yesus Kristus hidup di dalam mereka. Terima kasih Bapa. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terutama zaman ini adalah zaman milik mereka. Karena Engkau bekerja secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Itulah doa kami, permohonan kami. Dan mari Bapa, Engkau juga memberkati persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu, oleh domba-domba-Mu. Baik persembahan persepuluhan maupun persembahan apapun yang akan mereka persembahkan bagi Engkau. Biar oleh tuntunan-Mu persembahan itu boleh dipakai sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami naikkan seluruh doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Sembah Dia.
bagiku di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Apakah yang bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa membuka pintu Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan mengalami Engkau, menerima semuanya apa yang Engkau sudah kerjakan. Menerima Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kami semuanya. Dan segala kekuatan kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan Allah serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Jengkau demi jengkau roh ini ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri Tuhan. Roh Kudus yang sudah Kau berikan bagi kami semua. Akan bekerja sebebas-bebasnya. Setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan Yesus akan menghidupkan semuanya bagi kehidupan kami. Yang mungkin tidak punya pengharap. Yang mungkin tidak baik kondisinya. Pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengubahkan semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan urapi kami semuanya satu persatu. Mau serahkan setiap kehidupan kami, roh, tubuh, jiwa kami ke dalam genggaman tangan-Mu.
Kami tahu Tuhan, segala kehidupan kami mau tundukkan, kami taklukkan di bawah kebenaran firman. Karena firman membawa kehidupan dalam segala pelimpahan Allah. Dan untuk diam Tuhan, kami menyambut firman, mengucapkan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Semua yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Ya, silakan duduk dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih kalian semuanya. Ya, sia-sia. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Pentecostal Sunday. Di pagi yang indah ini, saudara, kalau kita merenungkan, saudara, memang terlalu banyak, saudara, yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semuanya. Dari semalam berapa hari yang lalu, saya boleh menyiapkan saudara firman Tuhan yang akan saya bagikan pagi hari ini. Saya mau katakan, tidak ada yang membatasi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Apapun yang ada, semua yang oke. Mungkin gainnya diturunin sedikit supaya oke, cek 1 2 3 3 2 1. Tidak ada yang bisa membatasi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang bisa membatasi, saya katakan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, siapapun kita. Tidak ada, ya, mau sistemnya soal sistemnya mendengung kiri kanan, saya mau katakan tidak ada yang membatasi kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Itu kita harus mengerti, saudara. Ya. Kita ada di Pentakosta. Pentakosta artinya 50, saudara. Ya, Penta itu 50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, hari setelah the 7 weeks, ya, persisnya 7 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di hari yang ke-50, saudara, ya, dikatakan, ya, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita lihat tahapan-tahapannya, saudara, ya. Bagaimana saya pelajari, saudara, saya terlalu banyak cerita kisah mengenai Roh Kudus. Tetapi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Tuhan membawa saya untuk melihat bagaimana sih, ya, apa itu Roh Kudus. Kita tahu pada saat Yesus mati, ya, Roma 4:25 dituliskan, semuanya karena pemberontakan kita, dia diserahkan. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, karena semuanya ke dosa-dosa kita, dikatakan dia diserahkan kepada Pontius Pilatus, kepada kerajaan Romawi untuk disalibkan, untuk mengampuni, supaya setiap pelanggaran kita yang seharusnya ditanggungkan oleh kita semuanya itu ditimpakan di atas tubuh Tuhan Yesus. Amin. Dan kita lihat di sana, saudara, dikatakan dia diserahkan karena pemberontakan pelanggaran kita, tapi dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Amin. Jadi diserahkan karena dosa kita, sehingga dosa kita, dosa dunia ini ditimpakan kepada dia. Dia yang tidak melakukan dosa, dia yang tidak ada dosa, bahkan dia, dikatakan firman Tuhan, dia tidak mengenal dosa. Tidak ada kata-kata dosa di dalam pribadi Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan. Tetapi dijadikan berdosa. Kita lihat di hari yang ketiga dia bangkit. Dia berjalan 40 hari untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Berulang-ulang kali kata firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mesti berulang-ulang kali? Saya sudah ngomong di sini, saya lupa, saudara. Apakah saya ngomong di tempat lain? Kenapa mesti Tuhan Yesus berulang-ulang menunjukkan dirinya? Halo? Ada yang bisa bantu? Bertanya, kenapa mesti Tuhan Yesus, ya sudah bangkit aja. Kenapa mesti dia menampakkan dirinya berulang-ulang kali? Ya saya pelajari, saudara. Kenapa? Karena dia harus meyakinkan. Karena apa yang harus diyakinkan? Karena bayangkan apa yang Yesus kerjakan. Sejak dia lahir, ya, semuanya, dikatakan semuanya mujizat. Amin.
Orang lumpuh berjalan. Belum ada saat itu. Ilmu pengetahuan saat itu belum ada. Kedokteran belum ada. Orang buta bisa melihat. Sampai sekarang pun. Ya, kalau kita sampai batas-batas tertentu masih bisa. Tapi kalau ada batas tertentu, itu sudah nggak bisa lagi. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia mencelikkan mata orang buta. Amin. Dia hanya satu kata dikatakan bangkit dan berjalan, dan orang lumpuh berjalan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Pada saat orang kusta datang kepada dia. Orang kusta dikatakan, saya tahu. Kau mampu untuk membuat mata saya celik. Tapi apakah kau mau? Do you will? Tuhan Yesus katakan, saya mau. Menyembuhkan engkau. Pada saat itu, pada saat orang kusta itu disingkirkan, saudara. Pada saat orang kusta itu menyentuh orang lain, kustanya akan terjangkit. Kepada orang yang, tapi kita lihat. Pada Tuhan Yesus menjamu orang kusta, bukan kustanya pindah, tapi kustanya disembuhkan. Amin. Yang pada saat itu semuanya orang-orang bilang nggak mungkin. Tetapi saya mau katakan, itulah Tuhanmu, itulah Tuhan saya. Yang saya layani, yang saya tinggikan, saudara. Haleluya. Amin. Jadi semuanya yang Tuhan kerjakan semuanya extraordinary. Semuanya tidak sesuatu yang umum Tuhan kerjakan. Untuk itu saya mau katakan bagi kita semuanya hari-hari ini, jangan tidak percaya. Karena kita tahu saudara, ya, hari-hari ini kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada biasa-biasa. Amin. Amin. Ya, kita mau saudara kita melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Yang tidak dibatasi, saya katakan dari awal tadi. Ya, kasih Tuhan tidak dibatasi dengan sound system yang ingin segala macam. No, saya mau katakan kasih Tuhan tidak dibatasi dengan apapun. Amin. Kasih Tuhan dibatasi dengan kehidupan kita pribadi. Do you believe? Apa kau percaya dan kau membuka hatimu menerima dia? Amin. Amin. Setiap rumah kita punya namanya MCB, Miniatur Circuit Breaker. Bahasa Jermannya apa itu? Screen. Kalau saudara semakin besar kapasitasnya, semakin besar banyak lampu yang bisa menyala. Pagi hari ini saya berdoa, buka selebar-lebarnya. Saya mau katakan, Roh Kudus sudah diberikan bagi kita semuanya. Kemarin melayani di Solo, saya katakan, berhenti meminta apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Roh Kudus sudah diberikan bagi kita semuanya. Tugas kita apa, saudara? Tidak usah minta. Tugas kita menerima. Rubah doamu pagi hari ini. Jangan meminta Roh Kudus, tapi terima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin. Karena Roh Kudus sudah diberikan bagi kita semuanya. Oke. Kita melihat saudara, apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayatnya ke-16. Ini yang saya mau bagikan. Biarlah di Pentakosta Sunday ini kita dapatkan sama-sama firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu. Kapan, saudara? Siapa yang minta ini, saudara? Tuhan Yesus. Saudara, apa yang saudara butuhkan, Tuhan Yesus sudah mintakan kepada Bapa, supaya itu diserahkan, diberikan bagi kamu. Amin. Kenyataannya, saudara, kita lihat, kita baca. Kalau kita baca Alkitab kita di Yohanes tadi itu, Yohanes 14. Buka Alkitab kita, yang buka Alkitab. Yohanes 14, ayatnya ke-15 tadi. Perikopnya apa, saudara? Perikopnya apa? Keras-keras. Yesus apa? Yesus menjanjikan penghibur. Saya pelajari, saudara. Kenapa sih Tuhan mesti menjanjikan? Kenapa ada kata janji? Kenapa dia nggak kasih aja gitu? Atau kenapa dia nggak usah kasih? Ya. Nah, Yohanes 14 ayatnya ke-15, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa. Siapa yang minta, saudara? Tuhan Yesus. Ya, saya mau katakan pagi hari ini, berhenti meminta Roh Kudus dalam hidupanmu. Terima Roh Kudus dalam hidupanmu. Amin. Amin. Yesus sudah mintakan bagimu. Dan kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kehidupan kita semua. Amin. Kita belajar sebentar lebih dalam. Yohanes 14 ayat ke-15. Tentunya dimulai dari Yohanes 14 ayat 1. Enggak usah susah-susah pikirnya, saudara.
Yohanes 14 ayat 15, sebelumnya Yohanes 14 ayat 1. Setelah saya baca, Yohanes dikatakan, ya ayatnya ke-15, kapan Yesus menjanjikan penghibur? Sesaat dia menceritakan rumah Bapa. Halo? Halo? Baca, lihat Alkitabnya saudara. Di Yohanes 14 ayat yang pertama apa bercerita mengapa? Rumah. Kita baca sama-sama dulu. Ini enggak ada di catatan saya. Ya, Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada. Berulang-ulang kali saudara. Ini kisah ini sebelum Yesus disalibkan. Dia kata, engkau jangan gelisah hatimu. Katakan kiri kananmu, jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Amin. Hari ini, sebentar kita lihat saudara ya. Karena begini saudara. Kita manusia nggak bisa berjalan dalam dualisme. Apa itu dualisme? Kita nggak bisa berjalan dengan kekhawatiran kita. Terus kita bilang saya percaya Pak. Nggak mungkin. Saudara bilang saya tenang Pak. Tetapi dalam hati kita gelisah. Nggak mungkin. Kalau saudara tenang, saudara percaya. Tetaplah percaya. Ini firman Tuhan untuk saya pribadi, saudara. Ya. Nggak gampang, Pak. Yes, betul nggak gampang. That's why. Untuk itu, Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita semuanya. Amin. Ya, kita lihat di sini, Yohanes 14:15 ada. Karena dia tahu ada kegelisahan di hadapan murid-muridnya. Karena murid-muridnya saat itu, saudara, nggak mungkin secara pikirannya yang nggak ada. Sorry to say, saya katakan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu belum ada. Nggak mungkin Pak. Ini cakaran-cakaran saya, gaji saya begini nggak mungkin. Tapi saya saudara mengalami banyak hal. Bukan karena saya begini di atas ini karena ya Pak Sunardi kiri kanan kerja kiri. No sama sekali saudara. Ya. Saya ingat satu saat, ampun saya itu bukan kesombongan. Seorang datang ke kantor saya. Badannya penuh tato, kiri kanan. Seorang pengasongan dari Kupang. Dia kerja di pelabuhan. Jual rokok apa segala macam. Saudara. Dia datang kepada saya, Pak. Adalah temannya satu ini mau jadi sekolah pendeta, Pak. Dia mau sekolah Alkitab. Saya nggak tahu, saya mau Alkitab, sudah, nggak apa-apa. Saya nggak pikir-pikir gaji saya cukup nggak atau biaya. Tapi yang saya tahu akhirnya dia wisuda selesai sekarang. Saya punya anak, dia sudah punya 2, dia anaknya 3 saudara. Sudah jadi gembala. Jemaatnya kurang lebih 800 jemaat saudara. Ya. Nggak mungkin, saya katakan nggak mungkin. Ya. Jinot saya katakan ini anak dia ketemu jin badannya penuh tato. Nggak mungkin kalau dia berhenti tengah jalan. Ya saya juga nggak tahu. Tapi hati saya pada saat itu ketemu saudara. Saya langsung menangis. Saya tahu ini adalah Holy Spirit. Amin. Dan kita lihat di sini. Ada kegelisahan dalam dunia ini. Kamu nggak bisa berjalan gelisah dengan ketenangan. Dengan percaya bersama-sama. Nggak mungkin. Halo. Kita tidak bisa punya kepribadian ganda. Ya. Yang kepribadian ganda bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah kita di sini, mari kita katakan percayalah kepadaku. Nah percaya dengan kegelisahan ini akan tidak bisa saya katakan ini akan terus saudara kontradiksi sepanjang engkau ada atas muka bumi ini. Nah untuk itu bahayanya lagi, ya terus kita baca saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke, saya bacakan cepat saja. Ayatnya yang ke mana? Ayatnya yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi apa kata Thomas ayat yang kelima? Yohanes 14 ayat kelima. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dan bagaimana kami tahu jalannya ke sana. Kita lihat di sini. Yang kata lain, Thomas tidak mengerti mengenai sorga. Hari-hari ini, kalau masih ada di kehidupan kita masih ragu-ragu. Sorga sudah menjadi kepastian bagi kehidupan kita karena salib Kristus. Amin. 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 Jadi no doubt tidak ada keraguan, saudara. Tapi kita lihat di sini, Thomas dikatakan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Yang kedua, perhatikan saudara, apa dikatakan? Ayat yang ke-8, kata Filipus kepada Tuhan,
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dia tidak mengenal siapa Bapa. Ini untuk itu Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Jadi Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kabar Bapa sandal jepit. No, not for them. Itu hanya tanda kita berbahasa roh. Tetapi Roh Kudus dicurahkan supaya menjadi penolong bagi saudara dan saya, supaya saudara tidak gelisah dan tidak khawatir dalam kehidupan ini. Ini yang saya pelajari, saudara. Amin. Sekali lagi, Yohanes 14 ayatnya ke-15 dimulai dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Amin. Amin. Jadi mari kita melihat mengerti, saudara. Roh Kudus dicurahkan untuk membuat menjadi penolong kita. Kita tahu, nggak usah ngomong lah. Ini muka-mukanya semuanya muka-muka gelisah atau muka-muka enggak, semuanya muka-muka kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, ya saya mengajak saudara di Pentakost Sunday ini, kita mengerti kenapa Roh Kudus dicurahkan di depan kita. Nah, saudara, semuanya kita di bawah paniku kita percaya Pentakosta ketiga. Nah, kita bicara Pentakosta ketiga, Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum? Sudah dicurahkan. Amin. Amin, saudara. Sudah dicurahkan untuk kita. Saya katakan berhenti minta Roh Kudus. Tugas kita terima Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan minta-minta lagi. Tuhan Yesus sudah minta. Sudah kita baca tadi Yohanes 15 ayatnya ke-16. Aku meminta. Siapa yang minta? Yesus yang minta. Saudara dan saya menerima. Haleluya. Amin. Amin. Enggak usah diputar-putar, saudara. Jangan ada yang susah, saudara. Karena semuanya Tuhan sudah selesaikan atas kayu salib. Amin. Nah, oke. Untuk itu kita lihat di sini, saudara. Ya. Kita lihat di sini bahwa ini menjadi masalah. Karena kita lihat di sini understanding atau pengertian, saudara. Ya, daripada murid-murid Tuhan, dia tidak mengenal sorga. Bukan sorga, mungkin dia tidak, saya nggak mau katakan tidak mengenal, tapi masih khawatir mengenai sorga. Khawatir kepada Bapa, pada kasih Bapa dalam kehidupan kita semuanya. Oke, kita pelan-pelan, saudara. Kita belajar sama-sama. Untuk itu, mari kita lihat, saudara. Kita tahu akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Kita buka Kisah 2. Dan janji Tuhan ini dinyatakan, saudara. Kita buka Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke mana? Ayatnya yang kedua saja saya bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah mereka dipenuhi lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti dikatakan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat di sini. Tapi sebelum itu, saudara, kita baca Kisah 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Dapat semuanya? Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dan banyak tanda-tanda membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, tentang sorga. Saudara, kita lihat di sini. Nah, oke. Ayat yang keempat. Untuk memenuhi janji Tuhan tadi di Yohanes 14:16 itu dikatakan apa yang Tuhan kerjakan pada Kisah Para Rasul, dia tepati janjinya. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 1 ayatnya keempat. 3, 2, 1. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan apa, saudara? Yerusalem. Meninggalkan Yerusalem dan apa, saudara? Menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan apa, saudara? Janji Bapa, menantikan janji Bapa. Ini terjadi, saudara, ingat baik-baik. Ya, time frame yang akan kita lalui. Kita berada. Ini berbicara mengenai waktunya salib Kristus. Ini berbicara mengenai waktunya before Christ, sebelum Yesus disalibkan. Di sini salib disalibkan. Kita berada di mana, saudara? Kita berada di setelah salib Kristus. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini, saudara. Dijanjikan. Ya, Roh Kudus dijanjikan. Kita lihat di sini, Roh Kudus dijanjikan pada saatnya nanti, pada saatnya, saudara, di kamar laut yang atas dicurahkan. Tapi sebelum itu, saudara, kita harus mengerti, saudara. Roh Kudus itu dijanjikan dari mana sih dia? Roh yang dikatakan keluar dari Bapa. Ada yang bisa bantu? Pertama-tama Roh Kudus dicurahkan di mana?
Kalau kita baca, perhatikan Kejadian 1 ayat yang pertama. Ada bisa baca tolong Kejadian 1 ayat yang pertama? Kejadian 1 yang pertama apa dikatakan? Pada mulanya apa saudara? Allah menciptakan. Tolong kalau kita baca Alkitab saudara, ya tolong pelajari, kalau bisa saudara pelajari bahasa aslinya. Allah di sini itu adalah Elohim. Elohim itu dari kata Elo. Elo itu adalah Tuhan. Akhiran im itu menandakan lebih daripada satu. Kita tahu, sejak dari penciptaan, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Amin. Allah di sini berbicara Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bersama-sama menciptakan langit dan bumi. Jadi Roh Kudus itu bukan tiba-tiba ucuk-ucuk dari mana, dari Afrika, dari mana. No, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ketiga. Karena dia sudah ada sejak penciptaan itu. Nanti lain kali kita bicara, saudara. In the beginning. Nanti lain kali kita bicara mengenai itu. Dan kita tahu, dituliskan pada mulanya. Ya. In the beginning. Pada mulanya menandakan sesuatu permulaan yang spesifik. Dengan kata lain, masih ada permulaan sebelumnya. Dengan kata lain, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pribadi yang di luar daripada waktu manusia. Halo? Halo? Tuhan mengatakan pada mulanya. Pada mulanya itu pada saat langit dan bumi. Sebelum pada mulanya, the beginning itu menunjukkan satu spesifik. Tetapi dengan kata lain, masih ada permulaan sebelumnya. Inilah Roh Kudus sudah ada sejak waktu manusia ini ada. Jadi dia di luar daripada waktu manusia. Amin. Sehingga dia dikatakan omnipresent. Amin. Nah, kita lihat di sini saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jadi katakan dia menjanjikan dan dia genapi janjinya di Kisah Rasul 1 ini. Kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang keempat tadi dikatakan apa saudara? Jangan meninggalkan apa? Jangan meninggalkan apa? Kenapa sih? Kenapa jangan meninggalkan Yerusalem? Kenapa? Ada yang bisa bantu? Apa artinya Yerusalem? Yerusalem artinya saudara, Yerusalem dalam bahasa aslinya. Yerusalem kita tahu adalah kota kudus. Dalam bahasa aslinya adalah Yerusalem adalah kota damai. Untuk kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan mau katakan jangan gelisah hatimu. Untuk itu murid-murid Tuhan disuruh tunggu di Yerusalem. Saya ulangi kembali lagi. Jadi kata im di belakangnya. Jadi ada ketenangan, ada kedamaian, multiple peace. Dikatakan di sana ada kedamaian yang berganda di Yerusalem. Tuhan mau kita tenang. Kita percaya pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada di kehidupan kita semuanya. Amin. Jangan engkau anak-anak muda, ya. Gimana Pak jodoh saya? Masih banyak stoknya Tuhan di sorga. Amin. Amin. Engkau yang tidak punya pekerjaan, saya katakan hari-hari ini, ya saya percaya. Jangan lipat-lipat tangan, no. Amin. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja menyertai engkau, sadarilah. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita semuanya. Tenang. Jangan khawatir. Untuk jadi disuruh tunggu Yerusalem. Dikatakan fondasi, dikatakan kedamaian ganda. Kalau saudara baca bahasa aslinya Yerusalem artinya kedamaian ganda. Ya. Tuhan mau pada hari Pentakosta ini saudara rest di dalam Tuhan. Saudara tenang di dalam Tuhan. Karena dia ada. Kenapa kita mau tenang? Karena dia sudah berjanji Roh Kudus akan menyertai kita hari Minggu. Selama-lamanya. He always be with you. Amin. Biar hari Pentakosta Sanda ini saudara mau rest dalam Tuhan. Apapun yang saya hadapi, saya tahu semuanya yang terbaik dari Tuhan. Tidak ada bisa halangi saya untuk menerima ini semuanya. Amin. Amin. Jangan khawatir kata Tuhan. Amin. Terus kita lihat saudara apa dikatakan.
Yerusalem dikatakan menyuruh mereka jangan tinggalkan, dan menyuruh mereka apa saudara? Tinggal di situ. Jangan meninggalkan dan tinggal di situ. Dia katakan jangan beranjak sedikit pun dalam kedamaian Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Untuk itu saudara. Karena apa sih? Bapak enak aja ngomong gak bisa gelisah. Bapak gak tahu aja. Bulan depan saya mesti bayar kontrakan, Pak. Memang saudara. Tapi percaya. Apakah tangan Tuhan terbatas? Apakah tangan Tuhan tidak mampu? Kita baca sama-sama saudara. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Apa pekerjaan Roh Kudus? Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan tadi, aku minta kepadamu seorang penolong, ya saya lanjut ke 17, yang menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran, di mana dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi siapa saudara? Kamu lihat kiri kanan, katakan coret kamu. Ya, saya. Amin. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia apa saudara? Menyertai kamu. Bukan hanya menyertai kamu dan apa? Akan diam di dalam kamu. Amin. Saya percaya kalau Roh Kudus diam dalam kita, ada power. Ada terobosan, saya percaya. Amin. Ada kekuatan saudara. Amin. Amin. Saya ampuni saya Tuhan, sekali lagi bukan kesombongan saya, itu Roh Kudus ingatkan saya. Ya. Saya pekerjaan saya semuanya banyak pekerjaan impossible saudara. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu saya mengerjakan namanya makro. Makro masih baru saudara. Besok sudah mau diresmikan saudara. Pasang umbul-umbul kiri kanan. Tiba-tiba AC-nya nggak jalan. Saya pasang AC-nya saudara. Saya pasang kontrol AC-nya. Semuanya pada bingung. Gimana besok orang-orang direktur pokoknya semuanya akan datang besok peresmian. AC-nya nggak jalan. Coba bayangkan kalau AC-nya nggak jalan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pada saat itu juga tahu nggak? Saya doa puasa no. Tapi saya tahu Allah menyertai saya. Baru saya ingat sekarang. Oh iya. Saya hanya keluar sebentar saudara. Saya lepaskan semuanya. Tapi saya ingat kacamata saya patah, saudara. Saya ikat dengan korek, saudara. Orang-orang lihat saya, orang Koreanya lihat saya. Saya hanya keluar sebentar. Saya connect sebentar. Saya tutup mata saya sebentar, saudara. Connect ke surga. Saya kembali. Saya nggak tahu apa yang saya kerjakan. Sampai sekarang pun saya tidak mengerti kenapa bisa tiba-tiba sistemnya online. Tiba-tiba sistemnya semua, AC-nya semuanya jalan, saudara. There is power inside you. Amin. Ada kuasa yang menyertai di dalam engkau. Amin. Ada kuasa dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya. Kemampuan kita terbatas. Pengetahuan kita tidak, saya katakan terbatas. Tetapi roh yang di dalam kamu, yang membangkitkan Tuhan Yesus di antara orang mati, itu akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Amin. Pengetahuan saya yang terbatas. Kemampuan saya yang tidak saudara. Ya. Banyak kalau saya mau cerita tidak selesai 2 hari 3 malam saudara. Saudara tahu kantornya Nestle di Simatupang? Sama demikian saudara. Saya kerjain 1 lantai, tiba-tiba saya lagi malam-malam saudara, sudah capek juga saya mau pulang, tiba-tiba boom! Bukan 1 lantai yang down, 1 gedung mati lampu semuanya. Semuanya langsung dipanggil, semuanya orang-orang suruh pulang, semuanya hanya direktur saja yang dipanggil semuanya. Besok sudah peresmian. Presiden direktur dari BP Amoko sudah datang saudara, sorenya dia sudah lihat, malam-malam jepret mati semuanya. Saya hanya datang, saya seperti tikus basah ditunjuk-tunjukin. Kamu tadi kerja begini. Saya mau bilang apa? Semuanya telunjuk itu kepada saya. Saya turun ke mobil saya. Saya mempunyai Tuhan. Saya berseru. Saya panggil, saya berdoa. Saya belum makan malam saudara.
Penuh dengan keroncongan perut saya juga. Saya turun di mobil, saya tutup mobil saya berdoa. Seru panggil nama Yesus. Saya naik di ground floor. Tiba-tiba teman anak-anak buah saya lah, Pak, udah nyala Pak, udah nyala. Sebenarnya apanya kau bikin? Enggak tahu juga apanya, saudara. There is a power inside you. There is a invisible hand dalam kehidupan kita semuanya. Ada tangan yang tidak terlihat dan dunia tidak bisa lihat. Besoknya saudara, saya dikasih penghargaan. Sebenarnya jangan saya, kantor saya boleh bilang, no, you are in charge, you are involved in this project. Nama saya itu, thanks, saya dapat sertifikat dari BP Amoko. Minta terima kasih. Selain tulis nama saya, nama perusahaan saya, bukan. Karena kau yang in charge. Saya tahu sekali lagi saudara. Christ in you. Apabila Tuhan ada di depan kamu. There is a hope of glory. Ada pengharapan kemuliaan Tuhan dalam depan kita semuanya. Untuk kita mau belajar apa yang Roh Kudus kerjakan di depan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Kita baca, kita lompat saudara. Karena waktu cepat kita lihat yang ke-26. Yohanes 14:26. Tetapi menghibur Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Ini kita bicara pada saat sebelum Yesus mengutus Roh Kudus datang, akan diutus, ada kata-kata akan. Tapi sekarang Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara apa? Dialah yang akan apa saudara? Mengajarkan. Yang pertama dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Dan apa saudara? Akan apa saudara? Mengingatkan. Pertama dia mengajar, yang kedua mengingatkan. Mengingatkan mengajar apa? Apa yang dikatakan Yesus. Amin. Mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan dalam kehidupan kita. Mari saudara. Jangan dengarkan apa yang dunia katakan bagimu. Dengarkan apa yang Yesus katakan bagi kita semuanya. Kalau Roh Kudus sudah diberikan bagi kita semuanya, tugas kita terima Roh Kudus dan percayalah dari empower, ada kuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes untuk itu Kejadian 1:8 ada kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena kita ada di sini, saudara. Ada perkataan-perkataan Yesus. Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita semua, mengajar kita semuanya. Jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir dengan masa depanmu. Amin. Percaya kepada Tuhan. Sebab kita nggak bisa berjalan bersama-sama percaya dengan khawatir. Amin. Kita percaya pertolongan Tuhan ada di depan kita. Amin. Apa yang Yesus katakan 27 dikatakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Amin. Dikatakan apa lagi? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan apa saudara? Untuk itu, kalau saya baca yang berulang kali, saya menarik kesimpulan saudara. Roh Kudus dicurahkan. Karena semuanya banyak kita yang khawatir. Banyak yang kita gelisah. Dikatakan jangan khawatir karena damai sejahtera ku berikan. Tugas kita apa? Minta? No, terima, receive it. Amin. Amin. Roh Kudus sudah diberikan, damai sejahtera sudah diberikan. Enggak usah cari kiri kanan, tugas kita terima. Katakan sama-sama dengan saya, terima. Amin. Enggak usah susah-susah minta kiri kanan. Terima. Saya bukan salah untuk saudara berdoa. Doa meminta. Tetapi saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah diberikan, saudara masih minta lagi. Saudara sesuatu yang sudah diberikan, saudara mesti minta lagi. No. Tugas kita terima. Amin. Amin. Untuk kita apa yang dikatakan Tuhan sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan? Ya. Jangan gelisah dan getar hatimu. Berulang kali Tuhan katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ku berikan kepadamu. Berhenti meminta apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Tugas kita terima. Amin. Rubah doamu hari-hari ini. Amin. Setiap masalah, saudara. Kita menghadapi, saudara. Siapa kita, saudara? Kalau burung pipit saja dipelihara. Bunga di baku. Siang hari ini, pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan, saya terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Engkau yang lemah tubuh, engkau yang ada sakit penyakit. Pagi hari ini, saya tidak mau mendahului Tuhan. Tapi saya mau katakan, kesembuhanmu Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Pagi hari ini tugas kita, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada satu kisah saudara, pada saat Petrus ada di rumah Cornelius. Kita katakan di sini, Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan kita apa yang Tuhan Yesus katakan buat kita semua. Kita lihat di sini. Kita buka kita kisahnya saudara, kisah 10 ayatnya ke-44. Kisah Rasul 10 ayatnya ke-44. Apa dikatakan saudara? Kisah pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Apa semuanya? Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44 dikatakan apa saudara? Baca keras-keras, kita baca yang bawah kitab, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, apa saudara? Turunlah Roh Kudus ke atas rumah orang itu yang mendengarkan apa saudara? Pemberitaan itu. Pagi hari ini saudara dengar pemberitaan firman Tuhan? Amin. Mendengarkan dalam bahasa aslinya itu adalah Shema. Ada kata timbul Simon. Simon itu mendengarkan. Apakah kita mendengarkan pemberitaan itu? Halo? Lebih dalam lagi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa sih yang Petrus katakan? Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus dicurahkan? Kita baca ayat sebelumnya. Ayat 44 diawali dengan ayat 43. Kita baca ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapatkan apa saudara? Pengampunan dosa oleh karena nama. Apa yang Petrus ceritakan? Saudara percaya, saudara menerima pengampunan dosa. Petrus berbicara mengenai pengampunan dosa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Amin. Kita lihat di sini. Ya. Pada saat Petrus menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Bukankah dia mengajar, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Dikatakan pada saat Petrus mengatakan engkau menerima pengampunan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Roh Kudus turun dalam semua orang itu. Kenapa? Karena pada saat dia menyadari dia adalah orang-orang yang sudah diampuni. Saya percaya ada ketenangan dalam hidupannya. Karena saya percaya saudara tidak perlu gelisah. Karena segala apa yang saudara perbuat sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dengan ketenangan you receive it. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus dalam kehidupan kita semuanya. Amin. 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 Untuk mengenai masa depanmu Tuhan katakan engkau tidak menjadi ekor. Tapi engkau menjadi kepala. Engkau tidak turun tapi engkau naik. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya hidupmu akan tenang. Iblis akan ompong. Saudara tidak akan pernah mampu lagi menipu engkau. Engkau tidak bisa, papa saya darah tinggi, Pak, mama saya jantung, cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Amin. Katakan saya hidup, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus memberikan saudara kepastian, jaminan dalam kehidupan kita semuanya. Kita bangkit sama-sama berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kika nama naralabasya. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati. Katakan terima Roh Kudus dalam hidupan. Amin. Berhenti meminta Roh Kudus.
tapi terima Roh Kudus dalam hidup. Amin. Siang hari ini katakan, saya terima Roh Kudus dalam hidup saya. Amin. Engkau yang belum berbahasa roh, berhenti minta Roh Kudus, katakan saya terima Roh Kudus. Amin. Saya percaya akan membawa kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Bila di Pentakosta Sunday ini sudah mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan, dan saudara boleh berjalan di dalam segala apa yang Tuhan katakan bagi kita semuanya. Oh, karena manarala masyadara. Hina manarala masyadara. Engkau yang masalah dengan ekonomi, setiap pagi perkatakan, berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Setiap pagi Tuhan memberikan berkat yang baru. Burung di udara sekali lagi yang tidak menanam, yang tidak menuai, Tuhan pelihara. Bukankah saudara saya lebih daripada burung di udara? Amin. Engkau yang sakit, saya katakan sekali lagi, firman Tuhan sudah menuliskan semuanya pemberontakan kita. Dia disalibkan, dia dihancurkan, diremukkan. Sesungguhnya dia menanggung pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan, kehidupanmu sehat, kuat, diberkati Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masing-masing berdoa, saudara. Haleluya. Sebelum kita masuk ke zaman kudus, masing-masing berdoa. Haleluya. Oh, nama masih. Hari Tuhan mau kau rest dalam Tuhan. Tuhan mau engkau tenang dalam Tuhan. Bukan karena tanpa alasan, karena ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Oh, nama ada terobosan, saya percaya. Dalam usahamu, dalam keluargamu. Oh, nama masing-masing berdoa. Haleluya. Masing-masing berdoa, saudara. Oh, nama haleluya. Kudus, berhenti meminta apa yang sudah Tuhan telah berikan bagi kita semua. Terima Roh Kudus dalam hidupanmu. Terima pertolongan Tuhan dalam hidupanmu pagi hari ini. Haleluya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya saudara saya diberkati Tuhan, tidak berkekurangan. Tubuhnya hancur-hancuran. Oh, nama tenang, rest dalam Tuhan. Jangan gelisah, jangan khawatir. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan di perjamuan kudus saya dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena ada tangan Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai saudara saya. Biarlah di Pentakosta Sunday ini engkau pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Tidak ada kegelisahan dalam hatimu. Ada ketenangan. Ada Roh Kudus, pribadi Tuhan yang ketiga yang menyertai kehidupan kita semuanya.
Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pada saudara memegang roti, mari ingat tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan, yang diremukkan. Dikatakan tulangnya menonjol. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka. Oh, nama-nama Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat dan Tuhan katakan bagi saudara saya. Saudara adalah anak-anak yang Tuhan Yesus sangat sayangi. Oh, nama-nama kami bersyukur Tuhan. Di Pentakosta Sunday Tuhan, hari Pentakosta Tuhan, kami boleh mengangkat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh mengangkat roti yang turun dari sorga. Kami mengangkat roti kehidupan dalam hidupan kami semuanya. Memberikan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas tubuh-Mu ini Kau menanggung semuanya kelemahan kami. Di atas tubuh-Mu ini Tuhan, Kau menanggung semuanya penderitaan kami. Di atas tubuh-Mu ini Tuhan Yesus, Kau menanggung semuanya sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur tubuh-Mu Tuhan, semuanya sakit penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Pagi hari ini saya terima kesembuhan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini saya terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID-19, tidak ada Omikron dalam bentuk apapun. Tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Karena semuanya sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Mari angkat tinggi-tinggi, katakan. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan boleh mengangkat darah-Mu Tuhan Yesus. Ancaman darah Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa. Yang tidak melakukan dosa. Yang tidak ada dosa di dalamnya. Dijadikan berdosa. Dijadikan dosa. Karena semuanya pemberontakan kami. Semuanya pelanggaran kami. Semuanya dosa-dosa kami. Darah-Mu mengalir dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Sehingga Kau memateraikan perjanjian baru kehidupan kami. Tidak ada kutuk lagi Tuhan. Kami hidup dalam segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Darah-Mu Tuhan Yesus yang menggenapi tuntutan hukum Taurat. Darah-Mu yang mengampuni kami Tuhan Yesus. Menebus dosa kami satu kali untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu mengalir setiap pembuluh darah kami Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialir oleh darah kehidupan. Pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tekanan darah kami normal, gula darah kami normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan baik. Darah kami sehat normal. Panca indera kami sehat normal Tuhan. Tenggorokan kami sehat Tuhan. Jantung kami sehat, paru-paru kami bersih. Otak kami sehat Tuhan. Lambung, lever, empedu, ginjal semuanya berfungsi dengan baik. Limfa, sumsum tulang belakang, prostat, usus saraf kecil semuanya berfungsi dengan baik. Karena semuanya dialir oleh darah kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil sang sudah makan berkata, saya inilah perjanjian baru yang materai darahku. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kau tinggi-tinggi. Bukan kacauan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan, syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan. Dan Dia ada menyertai kita semua. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
saudara berkati Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan gelisah, jangan khawatir. Amin. Amin. Untuk itu Roh Kudus dicurahkan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan menyertai engkau. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera, shalom bagi semua yang kita sayang, yang kita cintai. Berikan keberhasilan apa yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian usaha, pendidikan sekolahmu, semuanya Tuhan buat berhasil. Ada penguasa di dalam engkau. Tuhan menjauhkan kita semua segala intimidasi, kuasa-kuasa gelapan. Menjauhkan kita semuanya segala macam sakit penyakit. Menjauhkan kita semua segala tekanan. Menjauhkan semuanya kita segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Karena semuanya Tuhan yang sudah tanggung di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya Tuhan yang sudah menyembuhkan kita semuanya. Terimalah berkat anugerah kasih sayang, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Usia inti mamel sabur semuanya kita semuanya di siang yang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat hari Minggu saudara, selamat hari raya Pentakosta. Amin. Jangan gelisah, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.